Kebayang nggak sih kira-kira 10 tahun lagi nasib uang kita bakal gimana ya? Seringnya kan kita pusing sama tagihan bulan ini, cicilan besok. Tapi coba deh kita tarik napas dulu sebentar. Kali ini kita bakal coba intip sedikit ke lanskap keuangan tahun 2030. Era yang katanya bakal beda banget. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bangun benteng pertahanan kita mulai dari sekarang. Kedengerannya kayak adegan di film fiksi ilmiah ya? Dramatis banget. Tapi tenang, ini bukan buat nakut-nakutin kok. Anggap aja ini sebagai wake up call buat kita semua. Pengingat kalau dunia itu terus berputar, dan aturan main ekonomi yang kita kenal sekarang, ya bisa jadi udah nggak relevan lagi nanti di masa depan. Yuk kita coba hadapi kemungkinan ini bareng-bareng. Pasti kerasa banget kan? Tiba-tiba harga kopi langganan kok naik? Terus pas ke supermarket, kasirnya udah diganti mesin. Belum lagi iklan cicilan 0% yang muncul di mana-mana. Nah, inflasi, disrupsi, sama utang, tiga hal ini tuh bukan lagi istilah ekonomi yang jauh di sana, tapi udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tujuan kita di sini jelas ya, kita mau bangun kesadaran, bukan ketakutan. Biar apa? Biar kita bisa selangkah di depan, bukan malah ketinggalan. Oke, sekarang kita bakal bedah satu persatu nih ancaman-ancaman dari luar ini. Coba deh bayangin, ini tuh kayak kekuatan alam. Kayak ada angin topan atau gempa bumi di dunia finansial kita. Sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita langsung, tapi dampaknya sangat bisa kita antisipasi. Ancaman yang pertama, ini bukan soal teknologinya loh, tapi soal kecepatannya. Gila-gilaan banget. Bayangin deh, kamu lagi di eskalator yang tiap detik makin cepet. Kalau kamu cuma diam aja, ya udah pasti kamu bakal ketinggalan jauh di bawah. Nah, inilah kenapa kemampuan buat beradaptasi itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi udah jadi syarat utama buat bertahan hidup. Yuk, coba kita flashback bentar deh. Ingat nggak 10 tahun lalu, mungkin kita masih ngantri di bank atau pesan ojek ya di pangkalan. Sekarang, semuanya tinggal klik di genggaman. Perubahan dari dulu ke sekarang aja udah drastis banget. Nah, bayangin deh proyeksi ke masa depan nanti dengan adanya AI. Lompatannya itu bakal kerasa kayak lompatan kuantum, jauh banget. Pertanyaannya cuma satu, skill kita siap nggak buat lompatan ini? Soalnya, kata para ahli nih, skill yang kamu banggain sekarang bisa jadi basi cuma dalam 2-5 tahun ke depan. Cepet banget. Dan inilah konsekuensi nyatanya. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu jadi andalan orang tua kita, yang katanya stabil, aman, dan pensiunnya enak, sekarang tuh kayak bangunan di pinggir pantai, terus-terusan kegerus ombak. Era di mana satu gelar buat satu karir seumur hidup, itu udah resmi selesai, udah lewat. Selamat datang di era baru, di mana kita semua dituntut jadi semacam paket combo dari macam-macam keahlian. Nah, coba kita lihat peta pertempurannya di pasar kerja. Di kolom kiri, itu adalah skill-skill yang beresiko. Kenapa? Karena ini tugas-tugas yang bisa diprediksi, diulang-ulang, ya pokoknya makanan empuk buat mesin. Terus, di kolom kanan, inilah benteng pertahanan kita. Kemampuan yang bikin kita tetap jadi manusia. Berpikir kritis, komunikasi yang pakai empati, dan justru berteman sama AI biar kita makin kuat. Jadi intinya, permainannya geser. Dari yang tadinya cuma ngerjain tugas, sekarang jadi mikirin dan ngatur tugas itu sendiri. Nah, ini dia nih, musuh yang kita hadapi tiap hari pas buka dompet atau aplikasi mobile banking. Harga kebutuhan pokok, biaya sewa, uang sekolah anak, semuanya kayak balon udara panas, terbang makin tinggi aja. Sementara itu, kenaikan gaji kita, rasanya kayak naikin tangga. Satu anak tangga, satu lagi, pelan banget. Perasaan kok nggak cukup-cukup ya? Inilah tekanan finansial yang diam-diam ngehantuin kita terus. Visual ini sebenarnya udah cerita banyak tanpa perlu banyak kata ya. Coba deh lihat jurang yang kebuka lebar banget antara bar biaya hidup yang ngegas ke atas sama bar kenaikan gaji yang naiknya, ya malu-malu gitu. Ini bukan cuma grafik, ini realita lari di tempat yang dialami banyak banget orang. Dan ini bukti paling kuat kenapa kalau kita cuma ngandelin satu keran pemasukan aja, itu sama aja kayak lagi berlayar pakai perahu yang bocor. Oke, tadi kita udah lihat musuh-musuh dari luar. Tapi sering banget loh, musuh terbesarnya itu justru datang dari dalam diri kita sendiri. Dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil tiap hari, yang tanpa sadar malah ngegali lubang buat kita sendiri. Yuk, kita coba hadapi jebakan-jebakan internal ini. Nah, ini dia. Bom waktu yang sumbunya kita nyalain sendiri. Utang konsumtif. Cicilan HP baru, pinjaman buat liburan yang fotonya cakep di Instagram, atau godaan beli sekarang bayar nanti. Kelihatannya enteng kan? Cuma sekian ratus ribu sebulan. Tapi pas sumbunya habis, duar. Ledakannya itu bisa ngehancurin fondasi keuangan kita. Bikin kita nggak punya ruang gerak buat nabung, apalagi buat investasi. Dan inilah jebakan yang paling elegan, tapi juga paling bahaya. Inflasi gaya hidup. Ceritanya gini, kamu dapat promosi, gaji naik 20%. Wih, senang dong. Tapi apa yang terjadi?
Cicilan mobil ikutan naik. Langganan streaming di-upgrade jadi premium. Nongkrongnya di kafe yang lebih mahal. Nggak sadar, kenaikan gaji itu cuma numpang lewat aja di rekening. Nggak pernah sempat nginep di pos tabungan atau investasi. Ini persis kayak ngisi ember bocor. Airnya sih masuk terus, tapi embernya nggak pernah penuh-penuh. Oke, cukup ya bahas masalahnya. Sekarang, pertanyaan paling penting. Terus, apa yang bisa kamu lakuin setelah kita kenali semua ancaman dari luar dan jebakan dari dalam? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yang paling ngasih kita kekuatan. Solusinya, yuk kita bangun rencana aksi kita. Nah, ini dia jawabannya. Kita nggak akan pasrah jadi korban keadaan. Justru sebaliknya, kita bakal jadi arsitek buat benteng finansial kita sendiri. Sebuah benteng yang kokoh, yang dibangun di atas 5 pilar strategis. Yuk kita mulai letakkan batu pertamanya. Oke, kita lihat ya, 5 pilar buat benteng pertahanan kita, satu persatu, pelan-pelan aja. Pertama, kita bangun fondasinya dulu, dana darurat. Anggap ini kayak parit pelindung di sekeliling benteng kamu. Jadi pas ada badai dadakan, misalnya, amit-amit kehilangan kerjaan, atau ada krisis kesehatan, dana inilah yang bikin kamu tetap tegak berdiri tanpa harus ngutang. Caranya, sisihkan terus secara konsisten sampai kekumpul 6-12 kali pengeluaran bulanan kamu. Kedua, bangun menara pengawas tambahan, diversifikasi pendapatan. Jangan cuma punya satu gerbang pemasukan. Coba deh bangun pintu-pintu lain, bisa lewat side hustle atau kerja freelance. Ini jawaban langsung buat ngelawan masalah kesenjangan gaji sama biaya hidup tadi. Ketiga, ini yang penting, ubah pola pikir. Dari yang tadinya mikir, duit ini bisa buat beli apa ya? Jadi gimana caranya duit ini bisa kerja buat gue? Tiap ada duit ekstra, langsung arahin ke aset produktif kayak investasi saham, reksadana, atau properti. Ubah konsumsi jadi investasi. Keempat, hancurkan jembatan musuh, lunasin utang konsumtif. Bebasin diri kamu dari rantai bunga yang tinggi biar bisa gerak bebas. Prioritasin buat lunasin utang yang bunganya paling nyekek, karena tiap rupiah yang kamu bayar buat bunga, itu artinya satu rupiah yang gagal kerja buat masa depan kamu. Dan yang kelima, ini nih yang paling penting, perkuat pasukan di dalam benteng. Maksudnya, investasi ke diri sendiri. Kuasai skill-skill yang tahan banting sama krisis kayak yang kita bahas tadi. Pendidikan dan keahlian baru itu investasi terbaik, jaminannya untung seumur hidup. Kalau kelima pilar ini dibangun dengan kokoh, percaya deh, benteng finansial kamu bakal susah ditembus. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pengingat penting. Tahun 2030 itu mungkin kedengarannya masih jauh ya, tapi percaya deh, waktu itu jalannya lebih cepat dari yang kita kira. Membangun benteng itu nggak bisa semalam jadi. Dimulainya ya dari satu batu bata hari ini, terus satu lagi besok, dan seterusnya. Ingat, masa depan finansial kamu itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu aja. Itu adalah sesuatu yang kamu bangun sendiri, bata demi bata, mulai dari sekarang juga. Jadi, pertanyaannya, apa langkah kecil pertama yang bakal kamu ambil hari ini?